Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Etlina. Bagaimana Bu Ima kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Etlina sendiri baik? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf Bu Ima, mungkin saya agak mengganggu waktunya sebentar. Apakah Bu Ima sedang sibuk? Oh, tidak, ini saya baru ada, jam kosong gitu ya. Jadi tidak terganggu waktu saya. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Iya, betul sekali Bu Ima. Gini loh Bu Ima, saya itu sekarang itu kok merasa bingung bagaimana melakukan pembelajaran yang ada di kelas 7C Bu. Jadi kayaknya saya itu kurang semangat masuk ke kelas 7C. Apa mungkin setelah istirahat Mhm. atau bagaimana ya Bu? Saya bingung menghadapi anak-anak di kelas 7C itu. Eh, apa yang membuat Bu Etlina kurang bersemangat masuk di kelas 7C itu? Gini Bu Ima, belum lagi saya masuk ke kelas, sudah mendapat aduan dari murid-murid yang ada di 7C, yang habis dipukul inilah, yang habis dijailin si A, yang habis diganggu si B, sehingga saat pembelajaran saya mau mulai Bu, itu anak-anak sudah nggak konsentrasi mengikuti pembelajaran, yang ada mereka itu banyak yang ngobrol sendiri, yang masih jalan-jalan, sehingga saya itu kurang bersemangat. Apa yang harus saya lakukan kalau seperti itu menghadapi anak-anak kelas 7C itu? Oh, begitu. Nah, kira-kira nanti setelah kita ngobrol itu kira-kira apa yang diinginkan Bu Etlina? Gimana Bu Ima? Dari dari obrolan kita ini kira-kira nanti Bu Etlina menginginkan situasi yang seperti apa? Gini loh Bu Ima, saya itu pengennya setelah saya itu bisa ngobrol sama Bu Ima menghadapi anak-anak yang kelas 7C itu, saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya itu pengennya sharing dengan Bu Ima sehingga saya itu bisa menemukan solusi bagaimana saya menghadapi anak-anak yang ada di kelas 7C itu yang luar biasa aktifnya. Baik, eee, untuk menghadapi atau mengatasi situasi yang seperti itu, usaha apa yang sudah dilakukan oleh Bu Etlina? Begini Bu Etina, begini Bu Ima, setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7C, itu saya melihat anak-anak itu kurang fokus. Kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu anak-anak tidak konsentrasi, kemudian anak yang masih jalan-jalan, tidak mau duduk diam, tidak mendengarkan arahan saya. Jadi itu saya tuh merasa capek Bu, ini tuh maunya anak itu maunya gimana? Jadi kalau seperti itu, saya itu mau merencanakan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang pertama mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oh, begitu ya. Dari usaha Bu Etlina itu, eee, kira-kira ada hambatan atau kendala tidak? Ya menurut saya masih ada kendala Ibu, yaitu ada satu anak yang memang hiperaktif. Saya itu bingung menghadapi anak-anak kelas 7C, dia itu intinya itu tidak mau konsentrasi Bu dalam belajar, nggak fokus mendengarkan apa yang saya ajarkan. Ada saja kelakuannya ketika saya memberi pengarahan di depan kelas. Jadinya ya itu tadi Bu, mungkin ada satu atau dua anak ini yang semacam istilah troublemaker lah Bu itu. Oh, begitu. Eee, Menurut Bu Etlina, eee, konsentrasi yang seperti apa yang diinginkan Bu Etlina untuk anak yang ini tadi loh? Menurut saya Bu Ima, konsentrasi itu saya inginkan itu anak bisa memusatkan perhatian kepada saya maupun anak itu aktif. Selain itu, anak itu bisa mengerjakan tugas. Jadi bisa fokus Bu. Gak hanya dia hanya mendengarkan saja tidak, tapi maksud saya dia bisa fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan Bu. Begitu ya. Gini, dari usaha yang sudah Bu Etlina lakukan, dari skala 1 sampai 10, Bu Etlina kira-kira berada di skala berapa itu? Saya rasa saya masih ada di skala 5 Bu.
Karena yaitu tadi, mungkin saya belum menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga anak tidak konsentrasi. Dan seharusnya saya itu harus bisa mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan. Apa begitu. mungkin anak-anak bosan ya Bu mengikuti pembelajaran di kelas, terutama jam terakhir. Anak-anak kalau sudah jam terakhir itu kan bawaannya malas. Jadi mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan itu harus ada perubahan Bu, agar anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran yang ada di laboratorium dengan mengajak anak aktif untuk mengikuti kegiatan praktek. Saya yakin anak lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu ya, usaha yang bagus sekali itu Bu Etlina. Dari skala 5 kira-kira bisa meningkat targetnya sampai skala berapa, Bu? Kalau melihat dari sisi anak-anak, Bu, saya itu baru melihat sampai angka 8, Bu. Bisa Oh, meningkat sampai angka 8 sehingga anak bisa konsentrasi dalam belajarnya, Bu. oke, begitu ya. Jadi, untuk mencapai skala 8 itu pasti ada rencana yang sudah apa ya, sudah, Bu Etlina, rencanakan ya, sudah disusun ya. Kira-kira bagaimana? Tolong ceritakan ke saya itu. Begini Bu, rencana yang pertama saya itu kan harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian kalau bisa saya akan melakukan ini Bu, pembelajaran sosial emosional. Karena menurut saya mungkin sudah dari jam pertama sampai habis istirahat kedua, kira-kira jam setengah 12-an, itu kan anak kan mungkin sudah lelah Bu mengikuti pembelajaran sehingga mungkin saya akan melakukan teknik stop sehingga anak itu bisa rileks kembali kemudian bisa konsentrasi lagi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Dan lagi Bu, untuk mendukung rencana yang saya buat itu, saya akan kembalikan anak kepada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang akan saya tekankan di sini yaitu disiplin dan saling menghormati. Karena apa? Setiap saya bicara, tidak jarang itu ditemukan anak-anak yang juga ikut bicara, Bu, ataupun menyela pembicaraan saya, sehingga hal tersebut menurut saya itu tidak baik, Bu. Kemudian terhadap anak-anak yang apa namanya semacam troublemaker, saya ingin mempraktekkan segitiga restitusi secara langsung, Bu. Jadi saya akan mengajak anak tersebut untuk mengobrol dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga dia tahu permasalahannya apa dan dia bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Begitu Bu Ima. Wah, rencana yang sangat bagus itu, runtut, komplit begitu ya. Nah, ada opsi lain enggak tuh selain rencana itu, Bu? Tentu Bu Ima, saya yakin kalau misalnya rencana yang saya buat untuk anak-anak yang lain itu bisa berjalan. Kemungkinan hanya ada beberapa anak yang setelah saya lakukan segitiga restitusi itu kalau dia misalnya memang masih hiperaktif ya Bu, hiperaktif di sini dia itu nggak bisa diem atau bagaimana atau sering mengganggu temannya atau jahil terhadap temannya, dia suka buat masalah di dalam kelas, mungkin saya juga akan melibatkan guru BK maupun wali kelas Bu, sehingga ada pendampingan dari wali kelas maupun dari guru BK. Tidak ada kemungkinan juga ada pelibatan orang tua. Kenapa ini anak berperilaku seperti ini? Apakah ada yang salah atau bagaimana? Yang pasti komunikasi itu harus perlu kita jalin antara sekolah, antara wali kelas, anak, guru BK sehingga anak itu benar-benar mendapat perhatian penuh di sekolah. Begitu Bu Ima. Tepat sekali langkah yang Bu Etlina ambil itu ya. Jadi, Bu Etlina tidak, apa namanya ya, menyelesaikan sendiri, begitu. Sehingga ada dukungan dari wali kelas dan guru BK yang nanti bisa, membantu Bu Etlina lah dalam menyelesaikan, terutama untuk anak-anak yang spesial tadi itu ya. Nah, kira-kira rencana Bu Etlina ini akan kapan nih, dimulai kapan ini? Kayaknya rencananya saya akan mulai minggu depan, Bu. Saat saya mendapat jam pelajaran di kelas 7C, saya akan menerapkan rencana yang sudah saya buat, Bu Ima. Oh, iya, tepat sekali, Bu. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Iya, nanti setelah apa, berjalan, tindak lanjut apa yang akan Bu Etlina lakukan? Tentunya dari rencana yang saya buat,
saya akan mengukur keberhasilannya Bu, apakah sudah mencapai sampai skala 8 atau belum. Kemudian jika belum, maka yang saya lakukan, saya harus melakukan refleksi terhadap kegiatan yang saya lakukan. Apa ada yang salah dengan pembelajaran yang saya lakukan atau bagaimana? Begitu Bu Ima. Oh iya, tepat sekali Bu Etlina. Jadi begini ya Bu, jadi tadi Bu Etlina sudah menyampaikan ke saya tentang apa namanya, permasalahan yang Bu Etlina hadapi di kelas, terutama untuk anak-anak spesial tadi ya di kelas 7C ya. Dan Bu Etlina juga sudah mengambil, rencana, menyusun rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk bisa menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Usaha yang sangat bagus, rencana yang sangat bagus sekali Bu Etlina. Semoga apa yang direncanakan Bu Etlina nanti dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Anak-anak sudah bisa mulai untuk bersikap yang baik, yang konsentrasi, yang fokus terhadap pembelajaran yang Bu Etlina lakukan. Begitu ya Bu Etlina ya. Amin, terima kasih Bu Ima. Saya jadinya nggak bingung lagi setelah saya berbincang langsung dengan Bu Ima terhadap rencana yang sudah saya pikirkan. Saya menjadi lebih yakin bahwa untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu, saya harus menemukan solusi dan harus menerapkan itu dan mulai dari diri saya sendiri. Terima kasih banyak ya Bu Ima sudah membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang tepat bagi diri saya sendiri. Sama-sama Bu Etlina, semoga kita selalu diberi kesehatan, kesabaran sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Begitu ya. Dan kebetulan ini sudah bel masuk kelas. Baik, marilah kita masuk ke rutinitas kita untuk belajar dan mengajar di kelas. Iya, baik Bu Ima, karena sudah bel saya permisi dulu ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah mendampingi saya untuk mendapatkan sebuah solusi ini. Terima Ya. kasih Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.